Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Teknisi Autosel. Oke teman-teman, ini ada Nokia lawas ya, Nokia 105, yang mana ini kasusnya HP-nya padam total ya. Ini kita hidupin tekan lama nggak hidup juga ya. Kata yang punya, ini sudah lama tidak dihidupkan ya, jadi sudah lama tidak dihidupkan ya, Nokia 105 ya teman-teman. Ini sudah lama tidak dipakai ya, jadi ketika dia mau pakai HP-nya sudah tidak hidup lagi ya teman-teman. Oke, ini langsung saja kita cek dengan menggunakan multitester ya teman-teman, yang analog ya. Langsung saja kita setel, kita cek apakah ini mesinnya short atau tidak ya teman-teman. Oke, kita cek seperti ini ya, kedua bagiannya positif dan negatif ya, apakah dia short atau tidak ya teman-teman ya. Nih saya pastikan lagi ya, sepertinya tidak short ya teman-teman ya. Oke, HP-nya tidak short ya. Kita cek ulang lagi ya, kita pastikan bahwa untuk menangani handphone Nokia lama atau apapun handphone Nokianya, biasanya itu kalau tidak lama tidak terpakai itu biasanya IC CPU-nya atau ya yang bergabung dengan IC power ya, itu sudah lemah ya atau dingin ya, sudah lama tidak terpakai. Ya, biasanya untuk handphone Nokia lama ini IC-nya cuman satu ya teman-teman, IC power bergabung dengan CPU. Oke, langsung saja ini kita bongkar handphonenya teman-teman. Karena tadi handphonenya mesinnya tidak short, jadi kita akan bongkar handphonenya dan kita akan solusinya kita panasin saja ya IC CPU-nya ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Cara ini sering saya lakukan untuk semua handphone Nokia ya teman-teman. Semua handphone Nokia lawas yang sudah lama tidak terpakai ya, atau padam total, dia tiba-tiba ya sudah lama tidak dipakai, jadi dia padam total, tidak bisa dihidupkan lagi ya. Sudah ganti baterai katanya yang baru juga tidak hidup ya. Oke, ini langsung saja kita congkel kalengnya teman-teman. Oke, seperti ini sudah kelihatan ya, itu ada IC CPU-nya plus IC power bergabung ya teman-teman. Oke, itulah yang akan kita panaskan ya teman-teman. Oke, ini akan kita letakkan dulu di dudukan PCB-nya ya. Kita akan melakukan rehot ya, rehot IC ya. Oke, ini plugnya saya menggunakan relip ya. Kita berikan dulu cairan plugnya di atas IC-nya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita letakkan kembali dan kita akan panaskan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan panas ya, di sini blowernya 350 ya, dengan angin cukup 2 saja teman-teman. Oke, diputar seperti ini ya, diputar seperti ini sambil ya kita rehot IC-nya teman-teman ya. Sudah, jangan terlalu lama ya teman-teman, sudah terasa panas ya. Nanti kalau terlalu panas ya bisa jadi overheat dia IC-nya ya, malah mati, tidak bisa, harus diganti yang baru ya. Ini kita pastikan ya, jangan terlalu lama ya kita memanaskannya, seperti ini saja. Oke ya. Oke, seperti ini digoyang-goyang ya. Oke, kalau sudah lumayan agak terasa panas, sudah kita hentikan ya, tuh nampak ya asapnya keluar ya teman-teman. Oke, sembari menunggu ya, masih terasa panas ya. Oke, sembari menunggu mesinnya dingin, kita biarkan dulu ya mesinnya dingin sambil
kita dinginkan dengan pendingin manual seperti ini ya. Kita dinginkan ya, kita beri hembusan angin di sekitar IC nya agar mesinnya benar-benar dingin ya teman-teman ya. Oke, ini saya dinginkan dulu ya. Ini IC nya tadi ya, yang sudah kita rehot atau kita panasin ulang ya. Mudah-mudahan cara ini berhasil ya, dan sering saya lakukan berhasil ya teman-teman. Dan ini berlaku untuk semua jenis handphone Nokia ataupun handphone Cina ya teman-teman. Sering terjadi seperti itu. Yang penting mesinnya tidak short ya teman-teman. Oke ya, sudah dingin, langsung saja ini kita pasang ke casingnya ya. Oke, ini langsung saja kita pasang ya, kita lengketkan, mudah-mudahan hidup ya teman-teman. Oke, kita tes. Oke, kita pasang casingnya ya, mudah-mudahan hidup ya teman-teman dan berhasil. Oke, kita pasang casingnya. Oke, sudah rapat, dipastikan rapat ya dan nempel ya. Dan kemudian baterainya ya, ini kita pasang baterainya juga kita pasang. Oke ya, dan tutup belakangnya ya. Oke, langsung kita tes, hidupkan, kita tunggu, dan akhirnya alhamdulillah ya teman-teman, berhasil. Handphone Nokia nya kembali hidup dan bisa digunakan kembali ya teman-teman. Nih ya, HP nya normal dan bekerja semua dengan baik, dan HP nya hidup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.